penyelewengan terhadap kalamullah atau bahkan terhadap hadis-hadis Rasul itu ada dua macam. Yang pertama dengan merubah lafaznya, dengan merubah lafaznya, ayat-ayat dirubah lafaznya. Jadi kalau dalam Al-Quran sangat minim sekali terjadi. Kalau dalam kitab-kitab terdahulu banyak terjadi. Seperti apa misalnya kalau dalam Al-Quran misalnya? Karena mengingkari bahwa Allah itu berbicara, kemudian ayat wa kallamallahu Musa taklima dirubah harakatnya, wa kallamallaha Musa taklima. Ini namanya apa? Merubah lafaznya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia rubah Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Kalau sengaja itu namanya apa? Takrif. Tapi beda dengan yang pertama tadi, ya. Kalau yang pertama tadi itu merusak makna, kalau yang kedua ini tidak sampai merusak makna. Kemudian yang kedua, ini yang paling banyak, yang disimpangkan adalah pengertiannya, maknanya. Ya, yang disimpangkan adalah maknanya. Nah, menyimpangkan makna nas, baik nas Al-Quran ataupun nas Al-Hadis, itu juga ada dua macam. Yang pertama, menyimpangkannya setelah paham artinya. Setelah paham betul artinya bagaimana. Sengaja mengartikannya sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun dia tahu artinya nggak seperti itu. Nah, ini yang paling buruk. Ini yang paling buruk. Sudah yakin artinya nggak seperti itu, sudah paham artinya nggak begitu, sengaja diartikan begitu. Yang kedua adalah mengartikannya dengan pengertian yang menyimpang karena dia nggak tahu. Ya, ini kebanyakan mubalik ditujukan seperti ini. Kenapa? Merasa ini ilmu mangkul nih. Merasa ini adalah ilmu mangkul. Nah, banyak menyampaikan keterangan atau penafsiran dari ayat ataupun hadis, nah, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Oh ya. Kalau ada yang tanya, yang terjadi di Jogam itu sengaja apa enggak? Ada yang sengaja, ada yang enggak. Ada yang sepertinya enggak sengaja tapi mirip dengan yang sengaja. Tapi yang paling banyak, yang di bawah-bawah, orang-orang di daerah, kalau di pusat ya guru-guru bujang, selain paku bumi gitu ya. Orang-orang sampai di kelompok itu rata-rata mereka nggak sengaja. Mereka tidak sengaja. Karena apa? Karena mereka memang diajari seperti itu, tahunya seperti itu. Nah, yang di pusat ini indikasi sengajanya tinggi. Kenapa? Misalnya ayat itu atau
ayat itu kadang untuk berdalil supaya cocok dengan pengertiannya dinukil sebagian. Itu juga begitu. Supaya pengertian yang mereka sampaikan itu nanti nggak dapat kritikan, atau nggak dikritiki oleh jamaahnya, disampaikan sebagian. Nah, misalnya, kalau ke dalam kajian Quran nggak bisa mereka menghindari untuk menyampaikan semuanya. Tapi ketika nasihat, bagaimana? Bisa mereka lakukan itu. Ketika mereka ceramah, bisa mereka lakukan itu misalnya. Nah, mereka berdalil, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sudah, sampai di sini saja. Nah, jadi supaya pengertiannya bisa sangat cocok atau sangat mirip dengan apa yang mereka pahami atau apa yang mereka hendak pahamkan. Nah, disampaikan ayatnya sampai di situ. Nah, besok di hari kiamat Allah memanggil setiap manusia bersama dengan imamnya. Ya, kemudian ini dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk mendidik jamaahnya supaya memiliki ta'zim yang besar atau bahkan cenderung mengkultuskan kepada imamnya. Nah, dari sini mereka katakan apa? Nah, imam itu besok yang akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Kalau kamu nggak punya imam besok hari kiamat, datang dengan siapa? Nah, padahal ayat ini bila diteruskan artinya sangat jelas. Nah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Besok hari kiamat Allah memanggil setiap manusia dengan imamnya. Ya, coba dari sini saja. Setiap manusia dipanggil dengan imamnya. Berarti semua manusia dalam ayat ini punya imam. Nah, punya imam. Kemudian diteruskan, faman utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka akan membaca kitabnya dengan senang hati. Nah, berarti yang dimaksud imam dalam ayat itu apa? Nah, buku catatan amal. Buku catatan amal. Ada penafsiran yang lain. Dan sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud imam adalah nabi-nabinya. Nah, karena setiap orang itu mereka punya nabi. Dan ada yang mengartikan yang dimaksud adalah pemimpin dalam kebaikan atau dalam keburukan. Orang yang jelek, dia akan mengikuti orang yang paling jelek. Orang yang baik, dia akan mengikuti orang yang paling baik. Pengertiannya seperti itu. Tapi ketika dipotong, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nah, orang yang tidak paham bahasa Arab, orang yang setiap hari hanya didoktrin dengan keimaman mereka, nah, itu akan mudah percaya, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Besok hari kiamat kita akan dipanggil bersama imam kita. Nah, imam akan menjadi saksi kita besok di hari kiamat. Nah, ini contoh. Kemudian apa lagi misalnya? La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin min al-ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidaklah halal hidup seseorang. Nah, tidaklah halal hidupnya 3 orang di permukaan bumi, kecuali mereka menjadikan salah satu dari mereka sebagai imam. Orang nggak punya imam, hidupnya tidak halal. Nah, tidak halal. Nah, dipotong segini, artinya bisa mirip-mirip, padahal ya nggak benar begitu kan? Nah, artinya nggak seperti itu juga. Nah, artinya ayat hadis itu, artinya apa? Tidak boleh orang safar, 3 orang safar, kemudian tidak mengangkat salah satunya sebagai amir, sebagai pemimpin dalam perjalanannya. Betul juga ayat itu adalah dalil bahwa ketika keadaan mungkin kebutuhan orang terhadap imam atau amir itu lebih besar daripada keadaan safar. Tapi tidak ada mengatakan atau lafaz yang artinya tidak halal hidupnya. Nah, kemudian diartikan tidak sah Islamnya dan seterusnya. Nggak ada. Betul? Nah,
Dan pengertian seperti itu akan lebih jelas ketika hadis ini dinukil secara lengkap. Nah, dalam hadis itu secara lengkap disebutkan ada beberapa perkara. Rasulullah SAW di situ menyebutkan yang pertama gimana? La yahillu li rajulin gimana? La yahillu li rajulin li muslimin ay yabi'a fawqa bai'i akhihi. Tidaklah halal bagi seorang muslim berjual beli mengalahkan jual beli saudaranya. Gimana? Saudaranya punya dagangan, ditawar orang, kemudian yang nawar dipanggil, ini loh di tempat saya lebih murah, barangnya sama. Atau di tempat saya ini loh, harganya sama, barangnya lebih bagus. Nah, apakah orang yang seperti itu hidupnya nggak halal? Islamnya nggak sah? La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidaklah halal bagi seorang muslim membiarkan saudaranya tidak mengajak bicara lebih dari 3 hari. Ada orang Islam yang mencueki saudaranya lebih dari 3 hari. Apa kita katakan Islamnya nggak sah lagi, hidupnya nggak halal? Nah, kemudian dari lafaz lain gimana? La yahillu limra'atin. Nah, tidak halal bagi seorang perempuan. Nah, la yahillu rajulin an yuzawwij imra'atan bi talaqin akhar. Tidaklah halal bagi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat mencerai yang lain. Artinya gimana? Nah, dia melamar seorang perempuan untuk dijadikan istri kedua atau ketiga, kemudian yang dia lamar membuat syarat, saya mau kamu nikahi tapi istrimu yang pertama cerai dulu. Nah, ini juga tidak halal. Lafaz-lafaz ini terdapat dalam satu hadis. Lafaz-lafaz seperti ini terdapat dalam satu hadis. Nah, seandainya dia dinukil secara utuh, menyimpangkannya akan sulit. Nah, begitu juga banyak ucapan-ucapan ulama yang mereka nukil sebagian, dipotong depannya, potong belakangnya supaya apa? Pengertiannya mirip dengan pemahaman mereka. Nah, yang seperti ini ada unsur apa namanya? Ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Baik. Walaupun katakan mereka melakukan seperti ini sebenarnya tidak sepenuhnya sengaja. Karena apa? Karena memang dasarnya pemahaman mereka seperti itu. Kemudian ketika mereka menjumpai ayat-ayat atau nas-nas atau ucapan-ucapan ulama yang mirip dengan kepahaman mereka, mereka mengira kepahamannya atau pemahamannya artinya seperti yang mereka pahami. Nah, mungkin dari sini mereka tidak sepenuhnya sengaja. Akan tetapi ketika mereka diluruskan menolak, dia jadi diskusi tidak mau. Ini juga, ada semacam apa ini? Gejala kesengajaan. Kalau memang nggak sengaja salah, semestinya diluruskan mudah. Kalau memang tujuannya tidak sengaja menyimpangkan, seharusnya apa? Diajak membahas terbuka. Oh iya, salahnya di mana ya? Begitu kan? Tapi kemudian mereka potong-potong ayat, potong-potong hadis, potong-potong ucapan ulama diartikan seperti pengertian mereka, pemahaman mereka. Kemudian mereka menutup, nggak usah bahas dengan orang lain. Ya, sudah seperti ini kepahaman kita. Ini seperti ada apa? Ada kesengajaan. Nah, kesengajaan itu lebih kentara lagi adalah ketika mereka berusaha untuk menutupi jamaahnya, memblokir jamaahnya dari informasi-informasi dari tempat lain. Udah, gak usah berhubungan dengan orang-orang yang sudah terpengaruh. Blokir nomornya, blokir medsosnya. Jangan ketemu dengan orangnya, jangan bertamu ke rumahnya, dan seterusnya. Jangan mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz selain mubalek kita dan seterusnya. Ini indikasi apa ini? Indikasi kesengajaan untuk menyesatkan orang. Ini adalah indikasi kesengajaan untuk menyesatkan orang. Nah, orang-orang seperti ini sangat bahaya. Nah, bahayanya apa? Ini akan menjadi penyebab tertutupnya hidayah dari mereka. Karena seperti yang kemarin kita katakan, hidayah itu seperti halnya
tamu. Nah, yang tidak akan masuk kecuali apabila kita membukakan pintu hati. Banyak orang tersesat itu penyebabnya adalah dirinya sendiri. Apa? Dia menutup diri dari pintu hidayah. Wa qalu qulubuna ghulf. Wa qalu qulubuna ghulfun. Nah, coba. Nah, banyak ucapan-ucapan yang diajarkan yang bila disadari ini adalah upaya untuk membuat hati itu tertutup. Nah, mereka bilang apa? Ya kalau terpaksanya masih berteman dengan orang-orang yang sudah terpengaruh, bikin batasan. Nah, kita tetap berteman, kita tetap silaturahim, tapi dengan syarat kalau ketemu ngobrol-ngobrol jangan bahas masalah agama. Ini apa sih ini? Nah, ini adalah apa? Ucapan-ucapan yang menutup hati. Nah, menutup hati, saya nggak mau dengar. Nah, saya nggak mau dengar dari yang lain. Ini menutup hati. Nah, yang seperti ini ucapan lucu, ya? Lucu. Sangat bertentangan dengan klaim mereka. Mereka bilang apa? Salah satu tujuh fakta aslinya jamaah kita adalah apa? Jamaah kita itu semata-mata ngurusi masalah ibadah. Lah iyo, kok terus sekarang ngomong kita berteman, kita silaturahim, tapi jangan bicara masalah agama. Lucu nggak? Lucu. Apa lagi? Nah, diajari apa lagi? Nah, kalau mereka ngajak diskusi, bicarakan masalah agama, nggak usah diladeni dengan debat, nggak usah diladeni dengan hujah, ladeni aja pakai kepelan. Nah, apa tuh? ini apa ini? Sejenis dengan ucapan orang kafir dulu. Nah, sejenis dengan ucapan orang-orang kafir dulu. Ini ucapan-ucapan yang tujuannya adalah mengajari supaya jamaahnya hatinya tertutup dari kebenaran. Nah, yang seperti ini adalah apa? Sebab-sebab orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan Allah membukakan hati saudara-saudara kita untuk belajar, untuk merenung, dan kita sarankan buat mereka kalau memang bingung, doa itu yang benar. Doa itu yang benar. Gimana? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, kemudian beri kami rezeki bisa mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Jangan sampai kebenaran dan kebatilan itu rancu dalam pandangan kami sehingga kami menjadi tersesat. Ini doa, contoh doa yang benar seperti itu.